Mitra Nation, perkenalkan nama saya Wulan Ayu Purnamasari. Saya dari jurusan PGSD angkatan 2018. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjadi moderator di acara Veritas Q&A. Selamat menyaksikan Veritas Q&A yang merupakan forum tanya jawab seputar iman Kristiani. Dan biasanya sih isu-isu yang dibahas tuh seputar teologi, biblical, praktis, dan lain sebagainya. Jadi tetap nonton dari awal sampai akhir ya. Dan sebelum kita memulai Veritas Q&A hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami boleh ada sampai hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan berbincang-bincang satu sama lain, kiranya Tuhan yang memberkati perbincangan kami ini. Apapun yang akan diperbincangkan pada hari ini ya Bapak, biarlah berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi suatu insight buat kami ya Bapak ke depannya untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak, dan bagaimana kami menjadi seorang Kristen yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai Veritas Q&A hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita memulai masuk dalam sesi tanya jawab, saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu ada Bapak Joy Mani. Halo semuanya. Ya. Halo. Selamat siang Pak Joy Mani. Selamat siang. Ya, karena ini siang ya, jadi bilangnya siang. Nah, Pak Joy Mani ini merupakan suami dari seorang istri, tentunya seorang ya, dan beliau merupakan ayah dari 3 orang anak. Beliau merupakan lulusan sarjana teologi dari STII, benar Pak Joy? Ya, dan beliau juga Master of Divinity dari STTAA. Dan saat ini beliau menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu di GKI Pregolan Bunder. Dan beliau juga merupakan dosen filsafat agama di UK Petra Surabaya. Dan beliau juga sangat aktif sekali di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan sekarang terlihat seperti mulai menjajah TikTok ya, benar Pak Joy? Iya. Baik Pak Joy, dengar-dengar nih, saya dengar dari kosen Pak Ezra, Pak Joy ini katanya cukup ahli dalam teologi praktika, benar nggak Pak Joy? Ahli nggak mungkin ya rasanya setiap hamba Tuhan pasti harus paham ya teologi praktika ya. Tapi anyway tadi mungkin diralat ya. Sekarang kan namanya bukan filsafat agama ya, mungkin itu catatan lama ya. Oh iya, sekarang apa Pak AHB Joy? ya. Oh, Agama dan hidup bermakna. Yes. Oh iya, udah 4 SKS ya Pak Joy ya sekarang. 4 SKS ya. Ya dulu zaman 4 apa 3 ya? 4 setahu saya 4 Pak. ya? Oh, iya, okay. keren. Digabung ya berarti Iya, itu sama Pak? EdProf ya? Sama EdProf. Okay. Oh, bukan Pak. ya? AHB sedikit beda lagi ya? Iya benar, AHB EdProf sama itu, EdProf ya? EdProf itu udah yang biasanya kayak tingkat atas gitu Pak, lebih ke etika AHB hidup bermakna. MKDU ya? EdProf juga MKDU ya? Iya, sama-sama MKDU Pak. Ini jadi bahas perkuliahan ya? Iya, kita kan mau Veritas Q&A nih Pak, mau Okay. tanya jawab. Oke. Ya, kan Pak Joy kan berarti tentunya sudah cukup tahu dan menguasai lah Pak tentang teologi praktika. Jadi hari ini saya mau tanya-tanya gitu Pak, sebenarnya teologi praktika itu apa sih Pak? Dan apakah itu penting gitu dalam teologi kehidupan kita? praktika mungkin apa ya, by definition banyak banget sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong teologi praktika itu adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat teologi itu lebih relevan. Ya, mungkin itu bahasa yang gampang diterima. Jadi biasanya tuh kalau teologi praktika masuk di dalam kampus, seminari itu masuknya ke mission, misalnya church planting, counseling, udah gitu manajemen gereja gitu. Jadi subjeknya yang lebih relevan. Jadi gini, mungkin perlu juga dijelasin gini, karena teologi praktika nggak bisa lepas dari teologi sistematik sama biblika ya. Jadi ada kaitannya satu sama lain. Pasti, karena kalau teologi sistematik itu kalau by definition, kalau boleh ngambil referensinya seorang teolog, saya lupa siapa ya, tuh ngomongnya gini, what the whole Bible teach us about the the subject, itu teologi sistematik. Ya, teologi sistematik itu lebih kepada apa yang Alkitab seluruhnya itu ajarkan tentang subjek tertentu, misalnya doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin apa gitu. Nah, bedanya dengan teologi biblika, kalau biblika itu what the particular word
Jadi bagian dalam konteks Alkitab itu yang disampaikan kepada kita. Jadi the Bible said and the Bible says. Jadi apa yang Alkitab katakan dalam konteks tertentu dan relevansinya terhadap kehidupan kita. Nah, teologi praktika itu lebih kepada homiletiknya, tau gak sih? Jadi kayak apa ya? Kayak ada satu material gitu, misalnya ini mic gitu ya. Praktika tuh how to use this mic gitu. Jadi kalau mic itu apa gitu kan, by definition mic adalah penghantar suara bla 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 gitu ya. Nah, how to use mic. Nah, itu praktika tuh gitu. Jadi ada subjek tertentu yang secara efektif bisa diajarkan, lebih relevan. Jadi anggapannya kayak mungkin pengarah kita, maksudnya dalam melakukan sesuatu gitu maksudnya. Contohnya salah satunya konseling misalnya kan, konseling. Konseling kan nggak cuma sekedar kita ngedengerin orang ngomong kan. Kita kan harus kayak gospel center counseling kan. Jadi konseling yang fokusnya tuh kepada Injil. Nah kan mesti ngerti dulu Injilnya apa ya. Benar. Kalau nggak ngerti Injilnya, nah Injilnya itu masuk dalam biblika dan sistematik. Nah untuk konselingnya diajarin misalnya duduknya gimana, cara mendengarkan orang gimana, memperhatikan apa sih yang mereka itu katakan berulang kali. Yang kayak gitu-gitu, jadi how to yang relevannya langsung, itu praktika. Oke, berarti justru lebih melekat ya. Maksudnya walaupun antara teologi praktika satu sama lain saling berkaitan, tapi kalau saya bisa nangkep dia, praktika itu lebih biasanya lebih melekat atau lebih mudah dipahami juga buat kita karena relevan juga buat kita melakukan apa suatu hal sehari-hari. Iya, tapi itu tadi jangan kayak lompat gitu ya, lompat ke praktika tuh jadi repot nanti. Jadi akhirnya tuh kita nggak tahu esensinya apa, kebenarannya apa, dasarnya apa, terus tiba-tiba langsung kayak jump in, langsung oke kamu konseling gitu ya, terus kita mau bangun gereja, jadi nggak tahu lagi akhirnya apa, nanti ujung-ujungnya yang kita lakukan tuh apa yang jadi kebutuhan, tau gak sih? Jadi lu butuhnya apa sih, gue mau itu. Kan harusnya nggak gitu ya, harusnya adalah kita punya standing position dulu tentang apa itu Injil, apa itu Alkitab, siapakah Allah gitu ya. Karena semuanya itu pasti terkoneksi. Contoh konseling aja ya, konseling itu pasti berkoneksi dengan doktrin Allah Tritunggal. Benar sekali. Nggak mungkin kalau nggak ada Allah Tritunggal yang berkomunitas, kita ngomong tentang komunitas, tentang redemption misalnya, penebusan Kristus. Impossible sih kita mau bicara tentang konseling. Itu ujung-ujungnya nanti ya itu tadi humanis ya. Jadi ya yang penting ada solving problemnya, tapi nggak kembali kepada Tuhan, karena kan gini, kebaikan yang tanpa melekat kepada Injil tuh justru berpotensi jadi kejahatan, tau gak sih? Kebaikan yang tidak melekat kepada Injil tuh berpotensi jadi sebuah kejahatan. Gitu sih. Ya. Baik Pak Joy. Ngerti gak sih? Sudah cukup dipahami ya. Jadi intinya kita nggak boleh langsung lompat ke teologi praktika gitu. Kita harus punya dasar yang kuat dari teologi yang lainnya, supaya kita juga nggak salah gitu. Gitu juga kalau misalnya mau konseling orang gitu kan ya, niatnya kan baik. Yes, exactly. Misalnya kalau kalian sekolah ekonomi aja kan, ekonomi kan luas banget ya. Gitu. Tapi kan ambil S2-nya nanti lebih partikular. Misalnya bisnis tuh bisnis apa? Misalnya bisnis tentang yang relevan, tentang ekosistem dunia digital, bisnis dunia digital. Pasti kan beda sama konvensional kan. Benar. Tapi kan harus ngerti dulu kan core-nya manajemen tuh apa gitu. Baru ngomong tentang gimana caranya. Iya, yang relevan kepada misalnya bisnis untuk anak muda. Pasti beda sama bisnis untuk lansia kan. Benar. Produknya apa. Tapi kan mesti ngerti dulu bisnisnya itu. Iya, pasti semuanya beda sih. Oke. Kayak gitu sih. Ya hopefully bisa kejawab ya. Ya, nggak tambah bingung. Nanti kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan ini bingung, boleh langsung DM saja ke Pak Joy. Iya, betul. Ada tapi hopefully jangan bingung. @joymanik @joymanik gitu ya. Oke, baik Pak Joy. Kalau gitu berarti saya bisa tanya-tanya banyak nih ya Pak ya soal teologi praktika gitu kan ya. Karena kebetulan saya dan teman-teman saya punya banyak pertanyaan gitu Pak. Nah, yang pertama kan sekarang kan maksudnya pandemi kan udah mulai kayak landai gitu ya Pak ya. Kan udah mulai ke gereja onsite, bahkan di gereja saya pun juga kayak diajarkan ayo onsite gitu. Tapi beberapa di antara kami juga masih merasa ada yang udah kebiasaan online, enak online aja gitu. Sebenarnya perlu nggak sih Pak kalau misalnya kita itu harus datang gereja onsite atau online nggak masalah gitu kan, sama-sama beribadah. Ini juga masuk dalam kaitan yang tadi kita mention di awal sih. Jadi mesti ngerti dulu esensi dari gereja itu apa. Jadi gereja tuh nggak bisa, kita tahu gereja itu adalah kita. Kan eklesia itu kan diangkat ya, diambil keluar itu ya, masuk ke dalam terang ajaib kita. Ini adalah eklesia kan. Kita ini adalah gereja.
VV gereja, saya gereja. Tapi gereja juga bicara tentang komunitas. Bicara tentang bukan cuma personal, revival, kebangunan rohani saya pribadi, tapi juga harus muncul dari sebuah bentuk komunal. Dan kalau komunitas itu, ya kan Alkitab tuh ngatakan berkali-kali ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah gitu. Yesus aja, Yesus waktu bangkit, apa sih esensi Yesus bangkit tuh menampakkan diri? Bahkan waktu Thomas itu tanya, ngapain juga pentingnya Yesus tuh menunjukkan tangannya. Jadi presensia realis itu, kehadiran secara fisik itu keniscayaan sih. Jadi ini nggak mungkin gitu loh. Walaupun lagi-lagi ya dalam kasus tertentu kan nggak ideal ya, quote and quote ya, kan pandemi ya, betul kan ya. Nah. Kan ibadah itu kan bukan mempertaruhkan nyawa kan, enggak kan. Kita ngerti itu idealnya, itu nggak ideal. Tapi kalau kita ngomong dalam kondisi yang sudah membaik seperti saat ini, rasanya no excuse ya, benar nggak sih? Bahkan kita justru harus bertanya-tanya kalau kita malah jadi pragmatis. Yang penting gue kuliah, yang penting gue ibadah. Kan ada bedanya ikut ibadah sama nonton ibadah. Bener. Nonton ibadah tuh kayak nonton ibadah suka-suka gitu. Kalau misalnya ya pendetanya kurang ganteng gitu, cepetin gitu. Terus WL-nya agak fals gitu. Tapi kalau pendetanya saya sih rasanya orang pada demen ya. Demen nggak mau ngikutin maksudnya. Iya. Kayak gitu-gitu kan, jadi pragmatis gitu loh. Ditonton ntar aja deh gitu. Bisa Ya. nunda, kadang malam baru ibadah. Dan kita juga ya jujur aja ya, ini kan kita ngomong to be honest lah. Nggak usah ngomong ibadah lah. Kuliah aja, kuliah online. Untuk on cam aja kita tuh susah banget. Males banget. Iya, dan banyak many reason gitu loh. Internetnya beginilah, itu yang begini. Tapi kalau kita mau jujur, kenapa kita susah on cam? Karena kita nggak mau kelihatan. Kita pengennya tuh, tau nggak sih? Kayak jungkir Bosan. balik sambil kuliah, atau kuliah makan Sambil popcorn, makan. Bener. main game lah apa gitu loh, sambil kayak rasanya ya udah gue bisa kok multitasking, itu excuses gitu loh. Enggak lah, nggak bisa begitu. Bahkan pertanggungjawabannya kan gini, kita justru lebih takut sama CCTV sama on cam ketimbang sama Tuhan, tau nggak? Bener. Iya nggak sih? Kan itu ujian kan. Ya ayo kamu dong, ibadah kan nggak ada yang lihat misalnya kalau kita online. Itu nggak ada yang lihat kan, yang lihat kan Tuhan toh. Benar. Tapi kalau kita mau jujur, kita ibadah online aja kita nggak serius kok. Nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Apalagi kalau misalnya nggak onsite. Onsite kan minimal. Tuhan tuh kan pakai orang-orang lain untuk menilai kita. Benar. Akuntabilitas kan namanya kan. Jadi mau nggak mau juga harus bersikap yang Iyalah. fokus di Kamu gereja. online, kalau online nggak suka gitu kan bisa langsung leave kan. Iya, Atau nggak suruh running sendiri terus lu pergi mana kan. Lu masuk ibadah apa bisa sih? Nggak bisa. nggak lah. bisa. Mau Terus ke toilet aja malu kan. Nah, iya betul kan. Selalu ada ekosistem itu yang ya percaya atau tidak di sana akutabilitas yang dipakai Tuhan pakai itu untuk jadi kayak belajar ya responsibility gini loh. Lu nggak bisa peka mendengar suara Tuhan yang nggak kelihatan. Kalau lu nggak peka mendengarkan suara manusia yang kelihatan. Omong kosong lah, lu gue mendengar suara Tuhan gitu lah. Tapi sama orang yang kelihatan aja lu kayak gampang gitu, nggak mau dengerin, nggak mau kayak iya ya orang negor atau apa gitu, kita nggak punya beban itu lagi gitu loh, rasanya nggak mungkin sih. Iya. Berarti tetap diperlukan kehadiran onsite gitu Iya ya, karena sih. Tuhan pun menampakkan dirinya gitu. Yes, Tapi tubuh kebangkitan tuh tubuh loh, kelihatan loh. Iya, kelihatan. Tapi kadang ini loh Pak, kayak ada juga beberapa alasan, kayak misalnya kan saya tinggal di asrama ya. Ayo guys, ibadah bareng-bareng aja di asrama, kan bisa saling melihat gitu kan. Maksudnya kan ini kan udah berkomunitas gitu, tapi ya pada kenyataannya tuh memang maksudnya kayak pasti ada lah anak-anak yang I see. aku sambil makan ya, aku I see. sambil ini ya. I see. At the end, to be honest ya, semua orang tuh harus menguji hatinya sih. Ya kayak Mazmur 139 tuh selidiki aku, ujilah pikiranku. Harus gitu sih. Ya ibadah kan dimulai dari kejujuran ya. Kejujuran di hadapan Tuhan. Kalau kita sendiri nggak bisa belajar jujur di hadapan Tuhan ya apa yang kita harapkan dengan ibadah? Betul nggak sih? Benar. Ya aku bukan ngomongnya on-site itu bakal lebih rohani sih. Tapi yang online aja agak susah, apalagi yang nggak Iya. on-site gitu loh. Bener, Yang on-site aja ya kadang-kadang kita juga Kadang kan bisa melayang-layang kemana-mana bener, pikirannya, exactly gitu. right, yes. Kok lama banget ini pembicara nggak selesai-selesai gitu kan. Ya. Apalagi udah online. Kita udah lebih banyak distraksinya tuh nggak sih, banyak pencobaannya. Jadi bagi teman-teman yang susah fokus seperti saya contohnya, silakan datang ibadah onsite ya. Karena biasanya memang mau nggak mau kita kadang kayak oke, fokus gitu, dan bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Nah, Pak Joy, berbicara soal datang ke gereja juga ya.
saya mau bertanya nih, kan kayak di gereja kan sekarang juga mulai ini kayak rekrut pelayan-pelayan Tuhan yang mau melayani. Nah sebenarnya arti pelayanan sendiri itu apa sih? Kalau misalnya nih ada saya nggak tergabung dalam pelayanan di gereja, apakah itu salah? Apakah saya berarti tidak melayani Tuhan? Oke, ini juga bagus sih. Menurut gue gini, yang pertama prinsip ya, yang prinsipnya adalah who we are, itu siapa kita, itu lebih penting ketimbang apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Itu secara prinsip. Siapa kita, kehidupan kita, karakter kita itu jauh lebih penting daripada apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Itu yang prinsipnya. Di dalam kita mengikut Tuhan, kita juga harus ingat bahwa Roh Kudus itu kan menetap ya. Roh Kudus itu kan paling enggak ya, Alkitab tuh mencatat dua hal. Yang pertama tuh buah roh, ya, which is itu kasih dengan 9 rasa, pengenalan diri, kelemah lembutan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah karunia rohani. Nah, karunia rohani itu Alkitab mengatakan untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Efesus pasal yang kedua, ya kalau nggak salah ya, tadi bisa di ini ya cemil ya. Correct me if I'm wrong. Ya, diperlengkapi untuk bisa menggunakan karunia rohani itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi kalau pelayanan ministry, menurutku sih yang lebih penting adalah kita tahu bahwa kita dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap karunia yang Tuhan percayakan. Itu sih lebih kepada itu ya. Jadi makanya gue sih tetap yakin pelayanan tuh nggak bisa disekat-sekat kayak pelayanan tuh yang usher gitu, pelayanan tuh yang khotbah, Kelihatan di gereja, yang jadi WL, yang jadi hamba Tuhan, yang jadi tukang apologetik, padahal di pekerjaan pakai apapun. apologetik saya jadi nggak enak ya. Maaf ya, di sponsor tadi Pak. Oh, di sponsor ya, oke. Iya. Jangan lupa ya. Ya, jadi apapun pekerjaannya kita nanti, profesinya kita bisa melayani, dan maksudnya kayak bentuk pertanggungjawaban kita terhadap karunia yang sudah Tuhan berikan. Jadi ada dua ekstrem kayak sebenarnya. Ekstrem pertama adalah orang yang kemudian ngomong begini, pelayanan nggak usah di gereja, kerjaan gue juga pelayanan, which is bener. Ya. Tapi itu jadi excuses. Akhirnya ya itu tadi, akhirnya yang kita mau ngomong kerjaan tuh bukan kerjaan, jadi kayak berhala, tau gak sih? Kayak ada ambisi tertentu di dalam pekerjaan kita. Sebaliknya ada orang yang betul-betul kayak punya sibuk di gereja, akhirnya istrinya nggak pernah ditanya, tau nggak sih? Kerjaannya juga nggak beres. Dengan gitu alasan saya pelayanan. Itu Bu Kristus, bla 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 gitu loh. Nah itu kembali kepada kita tuh masing-masing punya sebuah pertanggungjawaban yang jelas. Jadi pelayanan di luar gereja, yes. Kerja adalah ibadah kita, yes. It's honoring God, ya, yang udah kasih kita tuh talenta, itu kehormatan yang Tuhan percayakan, yes. Tapi di sisi yang lain, pelayan dalam gereja juga kita perlu. Kenapa? Karena anggota tubuh Kristus itu ada di gereja. Ya, di gereja itulah kita jadi orang yang belajar untuk, kan dua hal ya. Dengan orang yang percaya, kita itu bertumbuh saling melengkapi. Dengan orang-orang yang tidak percaya, kita adalah garam dan terang dunia. Ya, garam kan nggak akan berlaku di tempat yang garam semua loh, come on, kan nggak mungkin lah ya. Benar. Ini garam asin semua, kok nggak ada bedanya. Asin bukan nggak ada asinnya, makanya garam ini harus ada di tempat di dunia gitu. Terang juga begitu kan. Nah, makanya gereja harus keluar, gereja harus jadi berkat, bukan cuma jago kandang gitu. Tapi di sisi yang lain juga pekerjaan jangan jadi alasan dong untuk nggak mengambil pelayanan di gereja. Jadi tetap harus balance gitu. Yes. Oke. Nah, lanjut Pak Joy. Tadi kan Pak Joy juga sempat menyinggung nih, kayak aku mendengar suara Tuhan, sedangkan suara orang aja nggak mau dengerin. Nah, sebenarnya apakah ada gitu, maksudnya kayak pendeta-pendeta kan banyak nih Pak yang ngomong hamba Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Nah, apakah kita bisa mempercayai tersebut, dan sebenarnya dengerin suara Tuhan tuh gimana gitu? Maksudnya apakah lewat telinga gitu? Karena jujur sampai sekarang saya belum pernah secara langsung gamblang kayak dengar suara Tuhan lewat telinga, nggak pernah gitu. Jadi, ya, ini pertanyaan agak tricky sih menurut gue. Karena bicara tentang mendengar suara Tuhan tuh jadinya tuh bentuknya kan audible kan. Iya. Jadi kayak, nah orang yang punya gambaran suara Tuhan audible itu dugaanku adalah mereka menafsirkan Alkitab itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab pengen kita pahami gitu. Jadi akhirnya biasanya kenapa kok orang ngomong
aku dengar suara Tuhan dan lain sebagainya tuh yang ngambil ke perjanjian lama misalnya ya, Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan ngomong sama para rasul dan lain sebagainya gitu. Ya penafsiran ini yang membuat orang akhirnya punya pemahaman dengar suara Tuhan tuh audible gitu. Nah, kenapa kok saya ngomong dugaan saya begitu? Karena gini, karena sejak Wahyu khusus itu Alkitab ya, 66 kitab itu sudah selesai dituliskan. Menurutku cara yang paling terbaik untuk mendengar suara Tuhan adalah melalui firman-Nya. Dan firman-Nya itu hanya bisa kita pahami kalau kita itu dikasihkan namanya itu iluminasi ya. Iluminasi itu pencerahan. Jadi Roh Kudus itu berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Oke, pasti ada orang tanya gini, oh kalau gitu Allah bekerja tuh terbatas. Enggak sih, enggak terbatas. Tuhan enggak bisa dibatasi, tapi Tuhan itu memberikan sebuah standar kebenaran. Karena pengalaman itu enggak bisa jadi kebenaran. Ya misalnya ya, tadi malam aku dengar suara Tuhan gitu ya. Hari ini waktu mau podcast pasti nanti ada masalah gitu misalnya. Itu terjadi gitu ya, misalnya itu terjadi gitu. Nah pertanyaan adalah, apakah pengalaman itu betul-betul bisa dijadikan sebuah kebenaran? Jadi kalau nanti mau podcast lagi, malamnya saya minta Tuhan tuh ngomong sesuatu. Jadi kayak Tuhan besok ada masalah nggak di podcast? Iya, jadi kayak pengalaman yang pertama ini yang quote and quote kayak kebetulan ya, coincidence kok bener ya gitu ya, itu jadikan sebuah dasar bahwa itu akan terjadi lagi. Jadi kita nggak ada bedanya sama paranormal, tau nggak sih? Nah, buatku hal-hal prinsip tuh Tuhan tuh sudah selesai ngomong sih menurutku, hal-hal yang prinsip ya. Tapi hal yang spesifik kita ini butuh pimpinan Tuhan. Nah makanya kita itu butuh dipenuhi oleh Roh Kudus kan. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu kan berarti gini, dia hanya bisa efektif kalau kita membiarkan Roh Kudus itu yang mengambil alih tindakan kita. I think VV dan teman-teman di sini ya, ini ada ribuan orang ya, halo semua ya. Jadi kalau semua kan di sini itu kalau percaya Yesus, itu kan Roh Kudus hadir. Betul ya? Nah. Tapi kehadiran Roh Kudus apakah setiap orang itu sama? Belum tentu. Ngerti nggak? Karena ada orang yang mungkin nggak dewasa rohani. Ada Roh Kudusnya? Ada, tapi dia mendukakan. Makanya nggak aneh kalau ada WL, itu kalau mimpin ibadah, ya Allah Roh Kudus hadirlah gitu ya. Kan orang ngomong ya, bukannya Allah Roh Kudus udah hadir di segala tempat, tidak terbatas. Enggak sih, ungkapan itu tuh sebenarnya memberikan sebuah gambaran, ya Tuhan pimpinlah hidupku, kayak gitu. Hadirlah, pimpinlah hidupku. Contoh misalnya, Tuhan hadir nggak di neraka? Ya hadirlah. Tuhan hadir nggak sih di tempat prostitusi, di tempat orang yang berbuat dosa? Hadirlah. Tapi kan kehadirannya berbeda dong dengan kehadiran orang yang minta Tuhan pimpinlah hidupku. Pasti beda dong. Yang satu memberikan sebuah punishment, disiplin, di tempat yang lain dia memberikan pimpinan, hikmat. Jadi kita tuh butuh kayak minta Tuhan pimpinlah aku. Jadi kalau pertanyaannya VV tadi mendengar suara Tuhan, saya sih lebih prefer ya. Lebih prefer itu pakai diksinya gitu sih, lebih membiarkan Allah Roh Kudus memimpin hidup kita ketimbang ini kan bahasanya agak gini ya, misalnya ada pendeta itu misalnya waktu khotbah, saya sudah mempersiapkan khotbah saudara sekalian, cuma baru saja 1 menit yang lalu Allah Roh Kudus gitu. Terus kan orang tuh kan kayak wow, ini kan pendeta tuh kayak semi gitu apa dewa gitu tau nggak sih kayak. Nah itu kan bahasanya kayak ada bahasa marketing tuh kayak ya gue nggak bisa judging people anyway, gue nggak tahu juga ya, mereka akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi kayaknya orang kalau denger aku sudah persiapkan itu 1 menit yang lalu Tuhan berbicara kepada ini, bahasa berbicara kepada kita tuh orang kan nangkep bisa beda-beda ya, bisa multitafsir. Jadi bisa kayak, aduh ini orang intim banget ya sama Tuhan. Tau gak sih, kayak masak tuh tanya, Tuhan nih garamnya kebanyakan atau enggak, tau gak sih kan Tuhan pakai tomat atau kayak udah intim banget, sohib berat gitu ya. Menurutku sih enggak gitu ya, menurutku sih ya kalau sejauh kita tahu kita on the right path ya, Tuhan tuh berbicaranya natural gitu loh. Jadi jangan cuma concern dengan hal yang supranatural, tapi melupakan hal yang natural yang Tuhan bekerja. Kayak gini gitu ya. Ya kita tahu ada providensia kan, pemeliharaan Tuhan. Ya siap teman-teman yang ngedengerin podcast ini misalnya ya, dalam keadaan situasi apapun kan, ya kita bisa hidup aja kan Tuhan pelihara kita. Betul nggak sih? Bener. Nah itu hal yang mungkin kayak natural gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang, aduh kiriman duit belum datang nih misalnya ya, terus sudah lapar nih, jangan minta kayak ada burung
gagap dari udara kayak Tiba-tiba Elia datang, gitu Bu. terus bawa apa, enggak lah. Tuhan juga bisa pakai teman kos ketok, bro gue punya Indomie nih 2, boleh sebut merek ya? Boleh ya? Oke, ini ada Indomie nih 2, mau nggak makan bareng gitu loh. Anyway itu juga cara Tuhan yang natural kan, nggak harus yang kayak enggak lah gua nunggu Tuhan tuh jatuhin Indomie dari surga terus ada kayak ada miracle gitu, enggak lah, nggak gitu. Mendengar suara Tuhan juga begitu sih. Mendengar suara Tuhan menurut gua sih Tuhan juga bisa pakai hal-hal yang biasa sih. Dengar suara lagu rohani, ya saat teduh misalnya, saat Tuh teduh. baca. Yes, Tuhan tuh ngingetin sesuatu, ngobrol sama temen, terus tiba-tiba ada WA atau nggak sih, ada yang bisa gue doain nggak? Come on man, tiba-tiba gue lagi nggak tahu mau ngapain, terus ada orang tuh tanya ada yang boleh gue doain nggak? Kayak gitu sih, mendengar suara Tuhan tuh. Jadi gue nggak ngomong dalam konteks percaya atau nggak percaya. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joy. Tadi kan juga Pak Joy kan sempat menyinggung juga kan bagaimana ketika mendengar suara Tuhan, maksudnya kayak bisa ada unsur diperlukan dewasa rohani gitu kan. Secara nggak langsung kan berarti kayak dibutuhkan pertumbuhan rohani gitu. Nah, gimana sih Pak caranya supaya kita tuh bisa bertumbuh rohaninya untuk menjadi dewasa rohani? Apakah melalui saat teduh dan lain sebagainya? Soalnya saya juga pernah mendengar ada hamba Tuhan yang bilang kayak kalau kamu saat teduh itu lebih baik dibaca. Iya, balik lagi ke mendengar suara Tuhan itu tadi kan. Karena kalau kamu nggak baca kan kamu cuman di dalam hati aja nih. Berarti kamu nggak mendengar firman gitu. Makanya kamu diucapkan, dibaca supaya kamu mendengar firman dan mendengar suara Tuhan. Apakah begitu konsepnya atau? Oke. Kalau misalnya bicara tentang tadi dibaca dan sebagainya, menurutku sih itu udah masuk ke metode ya, metodologi sih. Metodologi itu nggak bisa absolut menurutku sih. Ya, patternnya tuh bisa beda-beda sih. Makanya gue selalu emphasize teman-teman semuanya untuk gini loh. Pengenalan kita kepada Tuhan membuat kita semakin mengenal diri kita. Jadi itu penting banget karena gini, disiplin rohani is not the ultimate purpose. It's not the final goalnya tuh bukan disiplin rohaninya. Disiplin rohani itu means, itu alat untuk mencapai tujuan yang utama, which is kita ngomong menjadi serupa dengan Yesus dong. Jadi disiplin rohaninya tuh ya the Bible itu udah pasti, penafsiran yang benar itu pasti, meditasi yes, ya misalnya waktu yang tenang dan lain sebagainya yes, ya dibutuhkan. Tapi nggak semua orang juga mungkin bisa kayak sama ya, maksudnya apa ya? Kadang-kadang metode tuh jadi nomor satu, tau nggak sih? Kayak ada orang ngomong saat teduh harus pagi gitu. Nanti kalau nggak bangun pagi berkatnya diambil sama saudara kita yang lain. Lebih pagi itu lebih rohani gitu. Come on man, nggak semua begitu sih menurut gua. Biasanya nats yang diambil tuh kalimat di Alkitab tuh pagi-pagi benar. Yesus. Berdua. Menurut gua sih bukan timing pagi-pagi benar sih. Maksud gua tuh yang the best moment, the best time yang kita harus tahu. Exactly, kita harus ngerti. Nggak tiba-tiba bangun pagi-pagi juga terus bacanya tuh ambil ngantuk-ngantuk, tau nggak? Ya terus ngerasa Tuhan udah baca deh gitu, udah selesai gitu, kayak cuma apa ya, intimidasi diri itu mencoba ditekan setelah kita baca saat teduh atau baca Alkitab, karena kita berpikir kalau kita nggak melakukan hal itu kita nggak diberkati gitu. Nah ini bukan Injil sih. Injil tuh kita melakukan itu karena kita mengucapkan syukur, terima kasih gitu, dan itu harus kayak katekismus ngomongnya apa sih tujuan, the ultimate goal of human life kan gitu ya, untuk menikmati Tuhan kan, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia gitu. Relasi yang tidak memberikan sukacita menurutku perlu bertanya ulang sih ya. Kayak jadi beban gitu, kayak jadi nggak bertumbuh malah. Karena gini, bedanya kedewasaan rohani dengan kedewasaan fisik adalah gini. Kedewasaan fisik itu semakin kita lepas ketergantungan dari orang tua, kita semakin dewasa. Betul nggak sih? Kan udah kayak keluar rumah, kayak udah bisa making money, udah bisa punya family gitu ya. Tapi kalau kedewasaan rohani justru sebaliknya. Semakin dia dewasa rohani, semakin dia bergantung. Semakin dia bergantung kepada Tuhan. Nah, kebergantungan kepada Tuhan inilah yang membuat seseorang itu, yaitu tadi, jadi butuh firman, butuh keintiman dengan Tuhan, butuh apa ya? Kalau bahasa Yohanes 15 itu tinggal di dalam aku, tau gak sih? Stay abide to abiding, tau gak sih? Kayak tinggal, karena gini, pertumbuhan rohani nggak akan pernah bisa terjadi hanya karena kita dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan bisa jadi tidak tinggal tetap di dalam Tuhan. Yudas Iskariot itu kurang dekat apa sama Tuhan? Sangat dekat banget.
dia dengar khotbahnya, dia lihat mujizatnya, bahkan dia hidup bersama dengan Yesus. Tapi apa yang dilakukan sama Yudas Iskariot? Ya bikin dosa terus, mencuri uang di kas itu kan, terus menerus gitu. Jadi ada bedanya antara merasa dekat dengan Tuhan dengan tinggal tetap di dalam Tuhan. Nah, kita perlu tanya sih, apakah kita tinggal tetap di dalam Tuhan? Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pergumulan kayak aku nggak bertumbuh nih secara rohani, padahal udah saat teduh dan lain sebagainya, berarti perlu direfleksi lagi apakah teman-teman itu dekat sama Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan. Iya. Baik Pak. Nah waktu saat teduh kan kita kan juga kayak pasti berdoa kan. Kata orang-orang tuh ketika berdoa kita bisa ngomong sama Tuhan, tapi jujur kayak dalam saya pribadi gambaran berbicara itu ada feedbacknya gitu. Tapi waktu berdoa kan kadang saya nggak merasakan apa-apa. Maksudnya kayak saya nggak mendengar tuh Tuhan berbicara gitu. Jadi gimana maksudnya kayak apakah waktu sebenarnya doa itu apa sih gitu? Wah ini pertanyaannya lumayan ya. Ini juga tricky sih. Menurutku intinya tuh jadi gini sih. Cinta itu bukan cuma rasa tapi fakta. Cinta itu kadang nggak bisa dipahami, hanya bisa dijalani. Tapi semakin menjalaninya, kita semakin memahaminya. Mulai tambah bingung nih. Apa saya perlu gitu? Maksudnya waktu berdoa, oke, saya bayang-bayangin nih gambarnya Tuhan Yesus. Iya, itu tadi sih. Gitu jadi kan nanti ujung-ujungnya tuh jadi kayak standar kehadiran Tuhan tuh ditentukan dari rasa gitu loh. Kayak kan imaginating something, kayak kita butuh. Oke, kita sebagai manusia yang the whole life gitu ya, ada kayak kognitif, ada hati, ada asensia, ada fidukia, ada tindakan dan lain sebagainya. Kita butuh beberapa sarana, quote and quotes ya. Misalnya contoh lah yang paling sederhana, sakramen perjamuan kudus. Oke, sakramen perjamuan kudus ada transsubstansia, macam-macam. Maksudnya ada orang yang memahami waktu kita pegang roti itu ya, roti itu tuh waktu kita doa langsung berubah, exactly itulah tubuh Yesus. Pemahamannya begitu. Tapi kita percaya bahwa perjamuan kudus itu adalah sebuah peringatan akan daku. Jadi waktu kita melakukannya, kita mengingat akan pengorbanan Yesus, kan gitu. Nah, waktu mengingat pengorbanan Yesus, kita butuh itu tadi sarana. Itu kalau bahasanya John Calvin tuh mystical union, tau gak sih? Jadi kesatuan yang mistik. Sesuatu yang ada di luar itu dimakan ke dalam, tapi dipercaya dengan sebuah iman bahwa kita itu mystical union, jadi kayak bersatu. Makanya Yesus berkata kalau kamu makan dagingku, kamu bersama dengan aku gitu. Nah itu kan kayak simbolisasi begitu ya, jadi gambaran tentang pengorbanan Yesus buat kita. Nah itu yang membuat pertumbuhan kerohanian kan. Memang dibutuhkan, tapi nggak harus gambarannya ya, nggak harus itu menjadi hal yang mutlak. Ngerti nggak? Jadi ada orang tuh gini, oh nggak boleh anggurnya diganti air putih, itu ya maksudnya. Karena anggur itu gambaran tentang darah Yesus. Jadi nggak boleh lah. Kenapa? Gimana dengan orang yang memang nggak bisa makan minum anggur misalnya? Ya, itu kan juga sulit ya. Jadi kalau kita ngomong mau ideal, yang idealnya banget yang Alkitab ngomong, rotinya tuh nggak dibagi-bagi pakai mangkok itu, kayak ada ayat firman Tuhannya. Kecil-kecil. Itu nggak Alkitabiah. Yang Alkitabiah tuh rotinya satu diambil, ini kamu ambil lagi. Kan orang juga kan mikir ya, lagi pandemi gini, ini tangannya pegang roti kan gitu. Terus nanti gue pegang lagi, diambil lagi gitu ya, diambil lagi. Nggak gitu, makanya esensinya tuh bukan di caranya, bukan di metodenya, tapi di esensinya tadi itu gambaran tentang mengingat kembali. Nah, kembali kepada tadi, apakah perlu kayak imaginating wajah Yesus, enggak sih? Bahkan kalau mau ditanya wajah Yesus yang kamu imajinasikan pun belum tentu wajah Yesus yang beneran. Iya. Wajah Yesus yang di film ya. Iya, yang mana sekarang, yang Korean version, Western, ya Timur Tengah, beda-beda gitu loh kan. Orang menggambarkan wajah Yesus kan gimana budaya itu menggambarkannya gitu. Jadi kalau itu menjadi standar agak sulit sih. Makanya sekali lagi, cinta bukan cuma rasa, tapi fakta. Nah faktanya apa ya? Perlu belajar. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau VV tadi tanya gimana gue bisa ngobrol sama Tuhan, ya by the word of God dong. Ya waktu kita ngomong sesuatu gitu ya kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku dalam kondisi yang sulit. Ya pergumulan di dalam kelas, di pacaran, di apa segala macam. Terus kan bisa Roh Kudus mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir, sampai ucapkanlah dengan ucapan syukur dan doa. Filipi 4 ayat 7.
maka damai sejahtera Allah. So kita ngomong, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan gini. Itu kan talking kan sama Tuhan kan. Dia itu ya melalui firman Tuhan itu. Nah pertanyaannya gimana lu mau ngobrol sama Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitabnya? Nggak mungkin. Jadi akhirnya jadi meraba-raba. Oh Tuhan ngomong begini. Oh Tuhan ngomong begitu. Jadi begitu kan. Jadi nggak jelas gitu loh. Jadi kayak ya dukun. Pakai insting. Iya kayak jadi kayak mau rasa-rasanya kita aja gitu. Iya. Kayak gitu sih. Baik. Terima kasih Pak Joy. Nah sekarang saya mau tanya lagi kembali ke tadi di awal media sosial. Pak Joy kan cukup aktif nih di media sosial. Tapi sekarang kayak dengar-dengar media sosial itu bisa menjadi berhala buat kayak anak-anak zaman sekarang, anak-anak generasi saya gitu kan. Karena jujur saya sendiri dan teman-teman nggak bisa hidup tanpa media sosial gitu. Jadi gimana menurut Pak Joy untuk menanggapi hal ini gitu? Yang pertama adalah apapun dan siapapun bisa jadi berhala sih. Ya kalau tadi tanya media sosial bisa jadi berhala, yes, tapi nggak cuma itu gitu loh. Ada orang yang menjadikan relasi pernikahan, pacaran itu jadi berhala, bisa uang bisa gitu dan lain sebagainya, itu sangat bisa sih. Nah itu kalau kita ngomong tentang media sosial secara khusus, nggak bisa dipungkiri sih, itu sangat punya apa ya, daya tarik yang sangat kuat ya. Daya tarik sangat kuat. Apalagi kalau kayak gue gitu ya di media sosial. Kita kan ketemunya kan dunia maya yang nggak bisa otentik, tau nggak sih? Dia tuh selalu kayak hiding identity gitu. Identitas itu pengennya tidak diketahui. Dan itu menjadi PR besar buat anak muda ke depan. Apalagi kalau ada metaverse gitu ya, udah mulai orang tuh bisa buat avatar, tau nggak sih? Ya, pastor DJ Soto ya kalau nggak salah ya. Dia tuh white pastor, white man ya. Sorry ya, ini agak bukan ngomong rasis ya. Kulihat putih, tapi waktu dia masukin di avatar metaverse-nya, dia kayak black man. Dia choose their own skin gitu, warnanya. Skin color itu bisa. Ya terserah gitu loh. Nah itu kan kadang-kadang jadi bingung ya. Kalau masuk di media sosial tuh, akun-akun tertentu yang gini, semua orang ingin tampak sempurna di media sosial. Katakan amin. Amin. Selalu nggak mungkin lah, orang nggak akan menampilkan sosok negatifnya dan buruknya gitu. Benar. Jadi kenapa itu muncul? Karena salah satu berhala manusia adalah pengakuan diri kan. Nah kalau dia nggak bisa menemukan itu di dunia yang real life, maka dia akan cari itu di dunia yang maya. Nah which is media sosial. Nah caranya macam-macam dong. Ya dari hal yang sederhana, misalnya ngambil foto dengan derajat lekukan tertentu. Pernah lihat orang yang foto selfie selalu mukanya tuh harus begini gitu loh, harus begini. Kalau begini saya praktekin Pak di sini, terus diprotes sama orang di sini. Mulai. Itu kan hal yang sederhana. Belum lagi sekarang penggunaan filter. Come on lah, kita nggak usah naif lah. Filter itu sangat membantu sih. Benar gitu. sekali, Pak. Tompel-tompel komedo bisa dihilangin, itu bisa gampang sekali gitu. Dan kita bisa terlihat lebih singset, lebih langsing dengan segala macam cara. Dan kita pengen orang lain, nah itu tadi. Tujuannya adalah kita pengen kita ini diakui. Semakin banyak likes, semakin kita mendapatkan approval. Jadi kalau tanya jadi berhala, yes banget sih. Makanya bahaya banget. Nggak semua ya, gua ngomong nggak semua ya. Ada platform juga gimana kita bisa pakai media sosial itu jadi berkat. Ya pasti banget sih. Itu sangat pasti. Tapi buat gua prinsipnya gini. Medsos tuh etalase. Etalase yang orang lain bisa hate atau dia bisa love atau like atau bahkan masuk. Ya contohnya kayak etalase tuh gini tuh. Kalau orang kan bisa lewat rumah kita ya. Mau mondar-mandir lihat gitu kan. Itu etalase, begitu lihat jelek atau apa, terserah siapa lu sih. Ya, dia kan cuma lewat aja. Tapi ada orang yang begitu lihat tertarik, lalu dia ngebel. Teng tong. Ya, ketemunya kan nggak langsung tiba-tiba. Siapa ya? Ayo silakan masuk ke ruang tengah, kan nggak mungkin. Ayo ini kamar tidur saya. Siapa? Ini stranger kan. Ngomongnya di mana? Di gerbang dong. Halo, siapa? Oke, ini rumahnya bagus ya. Boleh nggak saya tanya-tanya gitu. Setelah ngobrol nyambung kan, baru kita buka gerbangnya dong. Masuknya nggak langsung ke ruang tengah, ruang tamu dulu kan. Benar. Ada apa gitu. Nah ruang tamunya apa? Mungkin DM, direct message, stranger kan, kenalin nama saya ini, mau ngomong ini, mau curhat ini, bla bla bla. Terus akhirnya
nyambung Tuhan pakai gitu loh. Dan saya lakukan itu dan terjadi. Beberapa kali kita bukan cuma Zoom ngobrol, tapi juga kopi darat. Orangnya datang ke rumah saya, literally datang ke rumah saya. Karena dia punya kasus, dia punya masalah, dia pengen konseling dari stranger. Totally dari medsos. Dari cuma lihat quote, lalu kemudian nge-DM, lalu kemudian nge-Zoom, lalu kemudian kopi darat. Dan sekarang kita jadi teman baik, dia jadi rohani. Ya, jadi selalu begitu sih. Kita nggak mungkin tempatkan medsos itu sebagai ruang tengah kita, tau gak sih? Makanya buat teman-teman sekalian ya lebih bijak sih. Harus bijak. Dan kembali kepada tadi berhala tadi pertanyaannya, iya sih. Makanya kita harus kayak punya apa ya, detox, detox medsos, tau gak sih? Jadi literally detox medsos itu dalam berapa skala tertentu, wis matiin lah. Kalau perlu di uninstall dulu, nanti install lagi. Benar. Itu kayak puasa dulu, kayak biasanya kalau lagi pasca ada momen-momen tertentu atau lagi menahan apa. diri. Iya, kayak detox dulu, ninggalin, terus kita fokus kepada hal-hal yang Tuhan percayakan. Setelah itu ya mulai lagi. Medsos lagi. Iya, kembali kepada kita sih. Kan salah satu buah roh penguasaan diri. Iya, benar. Dan itu sulit banget jujur. Ya mungkin itu Iya, sih cara sih. kayak cara yang cukup efektif kalau misalnya mau kehilangan kecanduan dari medsos itu di uninstall. Karena walaupun kayak berkomentar, oke aku nggak mau pegang medsos, kalau waktu buka HP nih Pak, ada medsos nih, udahlah buka dikit bentar aja ya. Iya, Selalu benar. mencuri kesempatan. Iya, benar sih. Kamu jujur banget ya? Iya Pak, harus jujur, ini kan namanya jujur gitu, nggak apa-apa lah, berbagi. Iya, oke. Nah, karena saya juga cukup sering melihat media sosial itu Pak, saya ini juga sering lihat Instagramnya Pak Joy, dan sepertinya Pak Joy Manik ini cukup ahli dalam dunia berbicara seputar percintaan, perjodohan. Maksudnya cukup banyak quotes-quotes itu kan. Ada juga satu quotes yang cukup saya ingat kayak, jangan meminta orang untuk mencintai kamu sebelum kamu meminta Tuhan untuk kasih tahu arti cinta yang sebenarnya itu. Yes. Rajin loh Pak saya baca Pak. Alasannya, lo kamu main medsos? Enggak, aku baca ini kok perenungan saat teduh melalui medsos gitu kan. Iya. Nah, jadi Pak hari ini kita juga mau bahas-bahas soal isu-isu percintaan nih. Kan sekarang juga di medsos banyak nih, kembali lagi di medsos ya, anak zaman sekarang gitu. Banyak banget kayak pernikahan yang kayak beda agama atau orang Kristen dengan kayak ya agama tetangga misalnya, dan udah banyak juga orang-orang yang mendukung hal tersebut, kayak bilang perbedaan itu indah kok, is okay dan lain sebagainya. Namun Pak Joy sendiri bagaimana? Apakah orang Kristen tuh harus menikah dengan yang seiman atau nggak apa-apa gitu, asal kita kayak tetap sendiri-sendiri? Oke, nggak apa-apa kamu agama ini, aku tetap Kristen dan percaya Tuhan kok gitu. Oke, mungkin saya memulainya dengan jawaban gini ya. Tanpa status relasi yang jelas, cinta hanya akan berujung kepada luka sih. Ada itu Pak, Ada juga. Ada itu. Ya status relasinya harus jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya perbedaan itu indah, yes. Ya siapa yang bilang nggak indah? Indah gitu. Tapi dalam konteks status relasi apa gitu loh. Kalau status relasinya adalah kita itu berteman, ya kasihlah sesama manusia. Itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi esensi kasih itu kan harus dibedakan dengan cara mengasihi ya. Saya kasih contoh yang paling sering saya pakai. Saya mengasihi istri saya. Ada istri jemaat. Oke? Kasihlah sesama manusia. Istri saya dengan istri jemaat. Saya karena mengasihi, saya bawain coklat dan bunga. Karena istri saya dan istri jemaat itu sama-sama saya kasihi. Apa enggak saya digorok sama istri saya? Kamu kok kasih istri orang lain? Oh ini kan kasihlah sama manusia. Enggak gitu loh. Kenapa? Status relasinya nggak jelas, konteksnya nggak jelas gitu loh. Makanya saya selalu katakan sama teman-teman, aduh model-model sekarang gini loh, diajak berduaan, ditembak kagak, diajak maunya apa sih? Ngerti gak sih? Jadi HTS kan, hubungan tanpa status. Gue suka, dia suka. Ya, apa namanya? Mutual benefit. Ada keuntungan yang didapatkan dari aku kesepian dia mau diajak itu. Ada keuntungan yang dia dapatin, ya gue makan malam gak usah bayar. Ya kan, lumayan. Ya, jadi udah gitu loh. Ya itu akhirnya nanti ujung-ujungnya ya ntar si cowok ya ngajak si cewek lagi yang lain. Terus kan dia pikir, loh kok dia ngajak gue berdua makan, dia juga ngajak cewek lain. Status relasinya nggak jelas kan, ditembak juga kagak. Ya kan cuma temen. Nanti bilang PHP. Lah iya jadi PHP. Akhirnya apa ya, ujung-ujungnya jadi saling melukai. Ya sama sih, sama. Jadi kalau kita ngomong beda agama gitu ya.
Ya perbedaan itu indah iya, tapi kalau udah mulai masuk dalam konteks yang lebih dekat, lebih intim, ya kita perlu bertanya tujuannya dong. Ya itu tujuannya apa gitu loh. Di Alkitab tuh udah berkali-kali ya ngomong pernikahan tuh prototipe antara Kristus dengan jemaatnya, Efesus pasal 5 kan. Rahasia ini besar, tapi yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi kalau itu ada prototipe tentang hubungan Kristus dan jemaatnya, tetapi nggak kedua-duanya ngerti siapa Yesus, ya apa yang mau diharapin? Gitu. Ya gue bukan ngomong sama Kristennya juga itu pasti seiman ya. Anggap maksudnya. Belum tentu, ya. Belum tentu karena ada Christian without Christ. There's so many people that Christian but without Christ. Ya kekristenan tanpa Kristus. Ya sama saja. Jadi di esensialnya apa gitu. Esensialnya bukan cuma sekedar KTP lu agamanya apa sih. Menurut gue sih gitu ya. Makanya di dalam perjalanan pastoral ya. Ini kan yang tadi pertama banget kita tanya praktika tadi. Salah satunya kan pastoral. Kita akan ketemu nih kasus-kasus gini. Katolik. Gitu? KTP-nya, papi maminya. Tapi dia terima Yesus. Dia mau bertumbuh bergereja. Dia tidak mengubah nama Katoliknya misalnya ya. Ini kan paling deket ya kalau kita ngomong ke Muslim dan Hindu Buddha mungkin agak jauh banget ya. Mungkin yang paling banyak gitu kasusnya adalah Kristen Katolik. Katolik, yes. Ya. Dan ini bukan suatu hal yang sederhana, kompleks sekali. Karena nanti ujung-ujungnya ke teologi historis, tau gak sih? Awalnya dari mana Katolik, terus kemudian ada Reform dan lain sebagainya, Protestan dan lain sebagainya, ada historis. Yang kedua adalah tata gerejanya, kan masing-masing orang tuh ada pengakuan iman ya, yang kemudian bisa diakui dan tidak diakui. Bahkan juga ada government law, which is Undang-Undang Nomor 14 pernikahan tuh kalau nggak salah memisahkan Katolik dengan Kristen loh. Jadi ini beda agama gitu, dianggap beda agama. Nah cara pandang gereja-gereja juga beda-beda gitu loh, ngelihatnya gimana, sama lah seperti nggak usah ngomong pernikahan, baptis aja, cara baptis tau ya, Baptis perci dan baptis selam. lu pindah gereja baptis nggak diterima, dipercik, iya diselam lagi, betul nggak diterima. Gimana kan, gini aja kita sulit antar gereja loh ya, yang sama-sama which is Protestan, yang karismatik dan non karismatik aja kita sulit gitu loh menerima hal yang seperti ini. Apalagi bicaranya udah di luar yang tadi gitu loh, udah ngomong yang beda, betul-betul totally beda. Ya kita kan sederhana lah, misalnya kalau kita ngomong tentang ini, nggak ada waktu untuk bahas ya, tapi sederhananya gini. Teman-teman kita yang Katolik, pemahaman dan penghayatannya terhadap siapa Yesus, siapa Bunda Maria, bagaimana menafsirkan Alkitab dan tradisi, itu totally different. Ya teman-teman kita, rekan-rekan kita ya, saudara kita yang Katolik kan ya nggak boleh gitu baca Alkitab selain orang yang memang layak untuk membacanya. Which is juga itu ada bagusnya ya, karena bagusnya tuh akhirnya nggak banyak orang yang kayak nafsirin aneh-aneh tuh gak sih? Asal tafsir aja. Ya asal tafsir Jadi itu. artinya ini. Iya, jadi ada ekstrimnya, selalu begitu sih. Tradisi misalnya, Alkitab itu ditentukan oleh gereja, itu teman-teman Katolik. Tapi buat kita enggak, Alkitab itu berdiri di dalam dirinya sendiri gitu loh. Jadi Alkitab itu berotoritas bukan karena gereja ngomong itu berotoritas. Ya sama lah seperti ini hitam. Bukan gua ngomong ini hitam jadi hitam. Gua nggak ngomong dia hitam juga dia hitam gitu loh. Ya dia di dalam dirinya sendiri ya substansi Alkitab. Dari awal sudah hitam. Ya Alkitab tuh menyatakan dirinya sendiri sebagai kitab yang berotoritas, bukan karena gua ngomong dia berotoritas. Itu ya beda. Kan kalau Katolik kan itu ditentukan dari gereja kan. Yang dari mana ya? Dari tradisi orang-orang dulu, para rasul, kesaksian para rasul dan sebagainya. Itu beda. Nah, memahami perbedaan itu bukan berarti kita nggak saling mengasihi. Kan kita saling menghormati kan? Kita beda, oke. Tapi kalau dimasuk dalam status relasi yang dekat, intim dan pernikahan, ya kita kan bingung ya. Ya gimana kita mau serupa dengan Yesus kalau masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda terhadap Yesus. Gitu. Nah sekali lagi gue bukan ngomong ke Katolik aja ya, sesama gereja yang Kristen aja kadang itu tadi sih, kedewasaan rohani. Ada orang yang udah nikah dua-duanya Kristen ya, setelah menikah apa yang terjadi? Istrinya atau suaminya ngomong gini, lu kok ke gereja terus sih? Lu sayang Tuhanmu apa sayang aku? Kan tambah repot ya. Ada orang yang pelayanan terus misalnya, gitu aja jadi masalah. Ada orang juga
kalau nyanyi pujian nggak usah angkat tangan, lebay. Satu Protestan, satu karismatik. Udah beda banget sih. Beda banget. Ada orang juga yang menikah gitu, itu kayak kejadian ya. Begitu masuk gereja ikut suaminya. Ya itu tadi kebaktiannya. Silakan duduk. Mari kita berdiri. Nyanyikan lagu bait 1, bait 2, satu ref. Coba pakai piano doang. Ibadah atau bukan sih gitu loh. Karena dia nggak feel, ya itu tadi kan gini aja banyak gesekan. Jadi hal-hal yang kecil gitu, saya nggak ngomong kecil besar lah ya. Hal-hal yang begitu aja jadi sumber masalah, apalagi yang kamu tanya tadi, beda agama. Membahas soal itu gitu kan, maksudnya kayak tadi kan maksudnya kayak ada perbedaan itu kan berarti kan merupakan silakan Pak. Perbedaan itu kan berarti kan salah satu sumber masalah gitu kan Pak. Tapi di sisi lain juga ada orang yang berpendapat tuh kalau misalnya kita cari pasangan itu kok bisa yang memiliki temperamen atau kepribadian yang berbeda. Kayak misalnya saya kan ekstrovert banget nih, oh berarti saya cari yang introvert. Atau saya suka meledak-ledak nih, saya cari yang sabar supaya mengimbangi, supaya tidak terjadi pertengkaran Tom and Jerry di rumah gitu. Apakah benar seperti itu Pak? Buat yang naksir VV ya dengerin ya, ini curhatan. Ya, saya ya secara personal ya bukan tidak mau mengakui sih. Maksudnya hal-hal yang seperti itu dibutuhkan. Jadi kalau kita di gereja saya khususnya yang mau menikah di gereja, itu ada namanya PMC, Premarital Camp. Semacam konseling gitu. Bukan cuma konseling, jadi itu dibuatkan seperti intensive class. Wow, bukan cuma apologetik sih. Jadi itu mengisi assessment salah satunya. Jadi assessment tuh kayak yang kamu tadi tanya, extrovert apa, termasuk nanti genogram, ya, jadi garis pohon kehidupan keluarga. Ya papa, mama, om, apa, nanti biasanya dilihat tuh, misalnya ada yang divorce ya, jadi ada potentially ke bawah tuh akan ada yang divorce juga. Karena secara psikologi itu ada tipenya modeling. Jadi tanpa sadar walaupun tidak diajarkan, ada legitimasi yang tanpa unconsciously itu diterima. Oh papa mama juga cerai. Itu pun nggak apa-apa daripada dipaksakan, mukul dan lain sebagainya. Itu assessmentnya. Semua itu lengkap, ya termasuk juga sampai ke medical check up. Tahu ya, medical check up tuh nanti dilihat jumlah kromosom dan genetiknya. Iya, aku begitu deket, terlalu deket kan, itu kan bahaya kepada anak ya, tahu ya. Jadi kayak like autism, terus kayak disabilitas dan lain sebagainya. Jadi nggak sempurna. Itu dilihat dari genetikal dan lain sebagainya. Ya semua buat saya sih itu penting ya. Tapi the very most important adalah ya apa ya, tujuan dari pernikahan itu apa sih gitu. Karena pernikahan tuh ya kan till death do us apart kan. Ya at the end kita pasti akan berpisah sih. Ya maut yang memisahkan gitu. Dan kita yang dipanggil sebagai murid Yesus tuh bicaranya nggak boleh temporary life doang. Ya lihatnya eternal life juga gitu, memberi dampak terhadap kerajaan Allah. Jadi kalau tadi VV tanya yang introvert apa yang extrovert, menurut gue sih gini sih, yes, yang sama cenderung agak sama ya tadi akan lebih berat. Tapi buat gue ya kalau masing-masing di dalam Kristus ya, dia pasti dimampukan untuk memikul salibnya masing-masing. Dan which is waktu orang menikah itu kan dia harus menanggung salibnya juga pasangannya. Tidak lagi dua, tapi jadi satu. Yeah. Tapi yang penting adalah di awal harus tahu battlefield-nya. Jadi sekali lagi buat yang naksir VV harus tahu battlefield-nya apa, konsekuensi, kemungkinan, resiko yang akan terjadi. Itulah yang kita mulai dari sebelumnya itu diperlengkapi. Tau nggak sih kayak orang tuh mau perang deh, kan butuh banyak amunisi. Kalau jarak jauh pakai alat ini, kalau jarak dekat pakai alat ini, kalau ininya begini harus pakai ini. Sebanyak mungkin tuh pakai amunisi. Nah amunisi itu dapat dari mana ya? Menurut gue sih kitab Amsal ya. Hai anakku dengarlah didikan orang tuamu misalnya, didikan mintalah hikmat gitu. Nah minta hikmat itulah ya kita dari awal tuh bisa kayak mendetek, iya ya kalau gue bakal sama dia potentially akan terjadi ini. Dan kalau memang Tuhan kamu confirm punya afirmatif, oke, he is the one, she is the one gitu ya. Ya Tuhan akan kasih kamu kemampuan
untuk menjalani itu. Tapi jangan sampai gini, begitu udah sampai meritnya terus ngomong kalau tahu gini gua nggak mau. Nah, itu menurut gua sih nggak bisa begitu sih. Ya. Kembali lagi kalau namanya pasangan ya harus siap dengan segala resiko yang bakal terjadi dan harus juga saling mengerti lah satu sama lain. Iya, karena gimana pun juga kan pernikahan itu kan tentang pertobatan hari lepas hari ya. Benar. Maksudnya ya kehadiran pasangan kita adalah sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan supaya kita semakin bertumbuh, semakin serupa dia, belajar kesabaran, belajar menekan ego, tuh nggak sih? Dan yang mungkin Feby juga pernah baca kan coach, puaslah dulu dengan cintanya Tuhan. Kalau kamu nggak puas sama cintanya Tuhan, kamu akan minta pasanganmu untuk memuaskan apa yang kamu butuhkan. Benar. Dan itu pasti nggak akan pernah mungkin sih. Pasti kecewa sih, pasti kecewa. Tapi kalau udah puas sama cintanya Tuhan, yang kita lakukan dalam berpasangan tuh hanya memberi. Ya tanpa menuntut ya bukan ngomong nggak boleh minta ya, bukan ya, tapi kan lebih ke belajar melihat pasangan seperti Tuhan melihat kita. Terima kasih Pak Joy ya, bagi calon pasangan saya bisa mendengar podcast ini ya. Ya, nah mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup, dan tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sama Pak Joy ya. Sekarang kan banyak banget nih Pak fenomena HTS gitu. Artinya maksudnya kayak dalam satu orang ini deket sama beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Misalnya 1, 2, 3, supaya apa? Misalnya sama si A ternyata nggak cocok 3 bulan gitu kan ya. Berarti cocoknya sama ini, akhirnya yang 2 itu kan kayak nggak jadi itu. Akhirnya kan PHP. Nah sebenarnya boleh nggak sih Pak kayak gitu, kayak deket sama orang yang di saat bersamaan terus PHP itu sebenarnya dosa apa enggak sih Pak? Dosa sih. Dosa ya. Tapi kan enggak ada unsur kesengajaan gitu. Ya enggak sih, maksudnya kan apa ya? Itu kan lebih kepada orang yang melakukan hal itu. Ya by the way ini kayak ngomongin gua dulu sih. Maksudnya Tukang PHP ya Pak Joy dulu ya Pak. Peace. Cuma ya ini ya gue menyadari itu tadi sih, makanya muncul quote itu sih, tanpa status relasi yang jelas tuh ujungnya bakal melukai. Ya bener sih, maksudnya akhirnya finally gue menemukan bahwa relasi berpacaran itu adalah sebuah proses discipleship. Itu harus dipegang sih, DNA-nya tuh tentang pemuritan. Nah kalau tentang pemuritan berarti kita ini belajar untuk lebih peka mendengar apa yang Tuhan mau, nggak seperti kayak yang tadi kita sempat singgung di depan ya, misalnya coba yang ini, ada kurangnya ini terus ini gitu. Karena gimana pun juga nanti kalau di depannya kita nggak fair enough ngomong maksud dan tujuan, ya rasanya nggak akan pernah berujung kepada sesuatu yang baik sih. Jadi gimana? Maksudnya pertanyaan. Jadi gimana Pak? Saya bisa saling kenal dengan baik. Yang pertama tips saya adalah carilah mentor sih. Ya, menurut gue itu terobosan yang bagus sih. Nggak pakai cara konvensional yang kayak deketin, cuma tanya gitu dan sebagainya. Coba carilah mentor, dan mentor ini akan menolong. Yang kedua adalah pastikan bahwa diri kita ini, kamu mengerti siapa dirimu gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar, karena gini, beda antara suka, kagum, dan cinta. Suka tuh kayak orang tuh bisa suka gitu. First impression tuh bukan cinta. Jadi suka. Tertarik. Yes. Ya, suka itu macam-macam, lihat rambutnya, wajahnya, bisa suka. Tapi setelah kamu lebih dekat dari awal suka, kamu jadi admiring. Admiring juga bukan cinta. Jadi kayak kagum. Ini kok ya out of the box banget, ngomongnya kok asik ya, kok nyaman ya, tau gak sih, kan biasa ada orang ngomong kayak nyaman, ya itu kayak admiring aja gitu loh. Nah gimana masuk dalam cinta? Ya menurut gue sih cinta tidak bisa disebut cinta tanpa sebuah ujian. Ya kita harus menguji apakah saya bisa menerima hal-hal negatif kan gitu, yang buruk dari dia. Nah itu kan butuh kedewasaan ya, tau ya? Kan begitu jatuh cinta kan yang dilihat semua baik, bahkan ya itu tadi mungkin bau kentutnya aja harum gitu. Mau diterima denial gitu ya. Kayak denial gitu, enggak apa-apa. Iya kayak udah. Nah itu yang menurut gue jadinya ini kebenaran dan juga pengalaman gue ya. Ya akhirnya memang tanpa disadari kita jadi pakai topeng.
Kau udah ada punya maksud, punya motif gitu loh. Nah, tipsnya jadi gimana? Ya buat gue, sahabat terbaik adalah calon pacar yang terbaik. Calon pacar yang terbaik, menjadi pacar yang terbaik adalah mereka yang siap untuk kita nikahi. Jadi suami atau istri yang terbaik. Jadi steppingnya tuh jelas gitu, nggak kayak stranger gitu ya, terus nanya nomor WA, DM, terus loncat Langsung gitu. PDKT. Langsung PDKT, langsung sosor gitu. Menurut gue sih nggak gitu ya, karena kita ya typically-nya jadi kayak pengen looks great, karena ada satu motif. Tapi kalau kita berteman, sahabat, cuma gini, V, ini juga masukan sedikit lagi ya, sedikit aja. Setiap pilihan tuh ada resiko. Ya, makanya butuh kedewasaan. Kan nanti ada orang ngomong gini, Pak, nanti kalau udah sahabatan, terus dia nembak, terus ditolak, buyar sahabatannya. Yes, gue tahu resiko itu bakal muncul, makanya butuh kedewasaan. Makanya ditanya, saling mendoakan dulu, tanya sama Tuhan. Makanya apa ya, kebergantungan kepada Tuhan tuh jauh lebih penting sih. Karena orang yang punya pasangan yang cinta kita lebih daripada cinta Tuhan, berpotensi menjadi Tuhan bagi dirinya. Nggak sih? Berhala. Jadi berhala ya, karena kita merasa gue kalau nggak sama dia nggak bisa hidup. Nggak gitu, hidup kita tuh ditentukan bukan dari dia, dari Tuhan gitu loh. Makanya lebih kepada Tuhan. Kalau aku yakin Tuhan cinta aku yakin Tuhan tidak akan memberikan yang terbaik buat aku. Oh, dia sayang sama aku kok, masa dia kasih yang jelek sih sama anak yang disayangin? Ya jadi gue percaya pasti yang apapun yang terjadi Tuhan pasti kasih yang terbaik lah. Awang dia cinta saya kok. Ini mau diterusin? Ini panjang nih. Boleh langsung kesimpulannya, Pak. Ya itu sih intinya. Kalau misalnya mau tadi tanyanya tentang ini kan, tadi tanya apa ya? Boleh nggak Pak kalau misalnya deketin banyak orang terus PHP Oh iya, bisa nggak? ya menurut gua sih nggak dewasa sih, nggak dewasa. Jadi lebih kepada ya make a friend dulu, jadi best friend dulu, jadi teman yang baik, ya, jadi apa adanya. Makanya buat teman-teman di Pelma, di himpunan itu, nah itu mungkin lah, itu adalah mungkin kayak the holy community-nya gitu loh, bukan Holy Wings ya, holy community. Beda aliran kali. Ya dimana Tuhan tuh bisa menyatakan anugerahnya sih, karena itu tadi kebersamaan tadi, ya gue sih tetap yakin itu sih, gitu. Ada project bersama, atau nggak sih? Jadi kayak ada, oh ya, di tipikalnya tahu dia ngambil keputusan, tahu dan lain sebagainya. Udah tinggal doakan aja, berjalan dengan waktu. Dan gue biasanya ngasih deadline-nya sih tingkat 3 ya. Apa itu Pak? Ya kalau mau cari pacar. Tingkat 3. Kelebihan agak sulit nanti karena komunitasnya udah semakin berkurang. Kan gue selalu kasih contoh kan. Ya kalau nggak menikah sama bos, sama office boy. Kan orang yang ketemu kan itu terus ya, siap hari kan satpam itu kalau aja. Ya itu Circle-nya kan ya circle-nya kecil banget. Tapi waktu di kampus kan kita besar, punya banyak kesempatan, Tuhan kasih kita kepekaan. Tapi kalau terlalu awal, ya kita sulit untuk beradaptasi dengan diri kita. Karena kan ini dunia perkuliahan, ada banyak hal yang kita juga harus fokuskan kan. Untuk yang di depan kita nih harus fokus gitu loh. Tapi juga jangan kebablasan. Ada yang kayak, nggak tahu ya, VV gitu nggak sih? Ada banyak orang yang saya ketemu tuh gini, gue pengen ngejar karir, tau nggak sih? Terus kayak alasannya gue pengen mapan. Menurut gue sih nggak begitu ya. Filosofi Kristen tuh bukan mapan dulu baru nikah, tapi bersama berdua menuju kemapanan. Nggak bisa gitu loh. Kemapanan tuh terus standarnya apa? Rumah, mobil, asuransi, premi, apalagi. Terus Sheraton, menikahnya di JW Marriott. Kan selalu gitu ya pikirannya, standarnya tuh bagi materi. cowok-cowok biasanya yang kayak aku harus mapan dulu. Yes banget gitu loh. Kamu kayak udah pengalaman kan. Yes banget sih. Jadi itu harus mindset tuh diubah gitu loh. Selama kamu tahu Tuhan memanggil kamu, ya di dalam keterbatasanmu, aku yakin sih Tuhan pasti akan mencukupkan. Tapi itu tadi, kamu harus ngerti dulu, tahu apa ya, konfirmasi, clarity, kamu dipanggil. Yang dipanggil diperlengkapi, yang diperlengkapi pasti disertai. Sudah wis, itu sudah kayak formula narasi yang Alkitab katakan. Tapi yang pertama ya panggilannya harus jelas dulu dong. Ya gue panggilannya menikah atau enggak kan gitu. Panggilanku apa, misalnya specifically kayak VV mengajar gitu, panggilannya apa. Jadi jangan kayak gini,
gara-gara gue jatuh cinta sama seseorang, panggilanmu malah jadi kayak secondary. Makanya tadi diperlengkapi, caranya apa? Salah satunya dengan pasangan. Ngajar nih gitu ya, dia diperlengkapi dengan orang yang support kamu jadi pengajar. Jadi guru. Jadi Jangan guru, iya. karena pasangan akhirnya nggak jadi guru deh. Iya, jadi eliminating, dan banyak teman-temanku jadi gitu kan. Iya, iya. Ya kasihan gitu loh. Jadi akhirnya dia tuh kayak ada burden, tau gak sih? Ya dorongan hati, gue pengen melayani tapi nggak bisa karena suaminya nggak boleh, suami pengusaha. Selalu jawabannya gitu, apa kurang yang aku kasih? Kan jadi gitu. Nah sebenarnya kan nggak gitu konsepnya. Bukan gitu. Jadi si istrinya merasa iya ya, kok panggilanku yang awal tuh jadi kayak, dan itu harus dia terima seumur hidupnya gitu loh. Nah di awal inilah yang penting gitu loh, memahami siapa kita, panggilan kita apa, diperlengkapi salah satunya dengan support orang-orang yang terdekat, dan mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan disertai itu tadi, kemapanan tadi. Nggak usah cari kemapanan dulu. Ya gue bukan ngomong terus naif ya, terus tiba-tiba belum punya kerja, nggak apa-apa Pak Joy ngomong menuju kemapanan. Dengan iman gitu jalan. Nggak gitu juga sih, itu namanya nekat. Ya, tapi bedain nekat sama beriman ya. Kalau nekat itu cuma berani tanpa hikmat. Kalau iman itu berani tapi dengan hikmat. Ya, makanya Tuhan kasih kita juga hikmat. Kita kan akan berpikir. Itu tadi skala cukup tuh apa gitu loh. Ya, skala cukup tuh apa? Ya mungkin kalau di awal belum punya rumah banget gitu ya, ya mungkin tuh orang tua pinjemin dulu, ya nggak usah gengsi lah. Karena ada tuh yang gengsi kan. Iya bener banget. Harus punya rumah sendiri. Harus punya sendiri. Ya nanti ya itu tadi akhirnya maksain, jadi ambisi. Cicilannya belum bisa bayar, maksain karena pengen nikah. Enggak lah, sudah terima saja. Yang nggak ada yang salah dengan Tuhan tuh percayakan orang tua dengan berkat ya. Gitu. Ya tinggal kitanya. Ya kalau saya misalnya contoh aja, ya saya tuh be honest dibantu awal-awal menikah. Tapi saya fair enough, saya bilang gini, saya pinjem nih, saya pinjem. I will return this back to you. Saya akan kembalikan. Saya coba belajar untuk dewasa. Ya, saya pinjam, saya akan kembalikan. Ya kalau mami bilang, ya bolehlah setengah aja, ya puji Tuhan. Ada amin. Kalau misalnya ya kayak ada orang ngomong oke deh, kan orang tua biasanya nggak pakai bunga atau apa, ya itu much better daripada kita pinjam ke bank misalnya kan. Bener. Bunganya 4%, 5% kan juga jadi beban. Orang tua bisa ya udah jangan kayak maksain, enggak lah gua harus begini dulu, harus begitu dulu. Ya akhirnya yang kita lakukan ya nggak meresponi panggilannya, jadi kayak mau menunjukkan aktualisasi diri, gua mampu, gua bisa, gua mapan gitu. Menurut gua enggak sih, ya lebih bagus tuh kita itu mengakui vulnerable, tau gak sih? Itu kan keren ya. Tau vulnerable nggak sih? Kerapuhan diri, tau gak sih? Merengkuh kerapuhan. Kita kan dimensinya 2 ya. Yeah. Dibangun dari tanah liat, which is vulnerable, tapi di sisi yang lain kita dihembuskan nafas, which is the glorification, kemuliaan Tuhan. Jadi dalam diri kita ada merengkuh kerapuhan, jujur kita nggak mampu, tapi di sisi yang lain kita itu udah ditebus oleh darah Kristus yang begitu ajaib, dan itu membuat kita berharga, bukan karena orang lain ngomong kita punya sesuatu, tapi karena kita ngelihat bukit Kalvari itu menjadi nilai siapa hidupku. Kayak KKR ya. Iya, damai saudara yang mau didoakan silakan maju ke depan. Iya, baik. Terima kasih Pak Joy untuk hari ini, dan mungkin untuk mengakhiri Veritas Q&A hari ini Pak Joy bisa menutupnya di dalam doa. Oke. Baik, kita berdoa ya buat teman-teman semua yang ngedengerin podcast ini. Doaku ya, doa kita semua ya. Semoga kita bertumbuh dalam masa pemuda remaja kita ini. Amin. Kita doing the best ya. Karena Yesus tuh udah mati menebus dosa kita, bangkit naik ke surga. Pengharapan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Benar. Ya, di dalam pengharapan itu kita mau berkarya bagi Tuhan, karena cinta bukan cuma kata-kata, tapi juga karya nyata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta kasih-Mu yang begitu ajaib. Betapa panjang lebar dalamnya kasih-Mu, kami tidak bisa menyelaminya. Engkau sungguh ajaib buat kami. Nah, kami bersyukur buat percakapan siang ini, dan kami mohonkan siapapun yang mendengarkan podcast ini, rekaman ini juga boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi mereka. Kalaupun ada pergumulan yang dihadapi oleh teman-teman, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang buka jalan, dan lebih daripada itu juga menegakkan iman percaya mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kami yakin kedewasaan rohani adalah orang yang semakin bergantung kepada Tuhan. Kami mohonkan Tuhan menolong sivitas akademika di UK Petra, khususnya teman-teman
semuanya yang dalam pergumulan baik keluarga, baik kuliah, relasi berpacaran dan sebagainya, kami mohon supaya semuanya itu tetap dilihat daripada sudut pandang Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati VV dan juga semua tim di dalam podcast ini yang sudah mengatur segala sesuatunya sehingga ini boleh dilaksanakan dengan baik. Terpujilah namamu demi nama Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joy Thank sudah you. bersedia ditanya-tanya di sini, sharing juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan Veritas Q&A ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Veritas Q&A selanjutnya. God bless you. Bless you guys.